Ya, selamat pagi sahabat-sahabatnya Andito, sahabat-sahabatnya Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ya, buat teman-teman yang tadi pagi sudah ikut live Facebook saya, semoga nggak bosan ya ketemu saya lagi. Karena mumpung saya sedang punya kesempatan untuk membuat beberapa konten, beberapa materi seputar urban farming. Dan salah satunya pagi ini yang menarik perhatian saya di antara aneka tanaman yang ada di jemuran kecil saya di lahan bertanam yang tidak besar ini, salah satunya adalah mengenai daun jinten. Daun jinten ini saya dulu dapat pertama kali itu dari Bu Ita, Bu Ita Mariam, ke alamat Instagramnya Alami Garden, nanti saya akan sharingkan di sini. Itu hanya sebesar ini. Jadi waktu itu saya ketemu Bu Ita itu di salah satu kegiatan pasar kelilingnya teman-teman dari Indonesia Berkebun, salah satunya Depok Berkebun. Nah, saat itu saya lihat kan teman-teman bawa apa aja ya, ada yang bawa telang, ada yang bawa jintan, ada yang bawa aneka herbal dan segala macam. Nah, saya tertarik nih sama daun ini. Terus saya tanya sama Bu Ita, "Bu, ini daun apa?" "Ini daun jintan, Mas, coba deh." Terus saya diminta untuk sedikit meremas daunnya. Saya hirup, ih, bau herbalnya seru ya, enak banget nih rasanya gitu. Nah, terus kemudian si daun jintan ini saya bawa pulang, dan ketika dia mulai membesar, saya juga tanya kepada Bu Ita, "Ini cara perbanyaknya gimana, Bu?" "Udah tinggal stek saja." "Oh, sesederhana itu kah?" Nah, teman-teman lihat pagi hari ini, dari tanaman yang satu kecil seperti ini, mungkin peristiwa ketemu sama Bu Ita sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Dan hari ini teman-teman, nah, sebagaimana tadi teman-teman lihat di awal, wih, daun jintannya udah banyak ya, dari satu tanaman jintan ini kemudian jadi banyak seperti ini. Keren banget ya, tanaman kita itu betul-betul memiliki sebuah cara untuk memperbanyak diri dengan luar biasa. Apalagi kita sebagai manusia diberi kesempatan untuk mengolah rasa, mengolah pikir bagaimana caranya supaya tanaman ini bisa semakin banyak dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Nah, itu keren banget. Nah, di pagi hari ini saya mau memberikan sedikit tips untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin memperbanyak atau ingin menggandakan tanaman jintan yang ada di rumah Anda. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman bisa googling dulu apa sih manfaatnya tanaman jintan ini. Tadi sebelum saya mulai ngobrol-ngobrol pagi hari ini, saya juga coba googling, coba mencari informasinya, dan sepertinya tanaman jintan ini memang salah satu herbal yang memiliki banyak manfaat. Bisa diseduh, bisa direbus, bisa kemudian menjadi bagian dari masakan. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah mengolah jintan menjadi sebuah masakan atau menjadi sebuah ramuan herbal yang bermanfaat, boleh ya sharing di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang ikut nonton Facebook Live ini, IGTV maupun di channelnya Rumah Hijaunet, bisa mendapatkan inspirasi. Oh, ternyata daun jintan bisa dimanfaatkan seperti itu. Jujur buat saya pribadi, saya belum sempat memanfaatkannya sampai hari ini. Saya senang memperbanyaknya aja, karena siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan, maka saya perbanyak. Nah, sampai hari ini sih saya kalau minum teh lebih ke daun-daunan yang ada di sekitar saya. Ada daun sirsak, ada daun salam, kadang juga pakai daun mint juga. Tapi kalau daun jintan saya belum pernah mengolah. Nah, karena itu saya butuh nih informasi dari teman-teman, kira-kira daun jintan ini enak diolah seperti apa, atau jadi dimasak dengan apa. Kemarin saya lihat di postingan sahabat saya, Mbak Rere kalau nggak salah, itu beliau menggunakan daun jintan sebagai bahan campuran telur dadar. Jadi telur dadarnya dicacah-cacah, daun jintannya dicacah-cacah, masukin ke telur dadar, dan kemudian menjadi telur dadar dengan aroma yang dan cita rasa yang unik, dan pastinya memberikan sensasi rasa tersendiri. Nah, bagaimana cara memperbanyak daun jintan? Gampang banget teman-teman. Jadi bersyukur daun jintan ini adalah tanaman yang memiliki karakter batang sangat kuat. Nah, sekali batangnya dan daunnya bisa lebar-lebar seperti ini. Ini luar biasa sekali. Kalau nggak salah ini malah tanaman pertamanya dari Bu Ita yang kemudian saya taruh di pot lebih besar, dan dia membesar dan besar dan membesar. Dari tanaman ini kemudian saya stek dan semuanya sudah mulai membesar. Nah, tipsnya adalah teman-teman gampang banget, cari saja batang yang paling keras. Nah, tidak seperti daun mint yang tidak semua batangnya keras. Kalau di daun jintan ini hampir semua batangnya keras.
Nah, tinggal teman-teman cari aja batang yang kira-kira enak untuk di stek. Nah, saran saya sih kalau mau memperbanyak, kalau mau stek, teman-teman mengambil kira-kira minimal dua daun ke atas, dan kemudian ambil batang paling panjang dan potong di ruas deket daun yang paling bawahnya. Jadi teman-teman memberikan batang cukup panjang untuk kemudian nanti ditancapkan ke dalam tanah. Saya coba potong ya teman-teman ya. Nah, saya mau menyetek bagian yang ini nih, yang daunnya paling besar, yang batangnya paling kuat. Saya coba potong sini. Iya. Walaupun dia keras, tapi ketika kemudian dipotong dengan gunting, dia renyah banget. Nah, ini tanaman jintannya sudah saya potong, sudah saya ambil dari tanamannya. Lalu yang selanjutnya, sahabat-sahabat semua tinggal cari media tanam seperti ini. Ini saya kebetulan sudah punya pot yang diisi media tanam. Media tanamnya seperti apa bebas teman-teman. Kalau saya kebetulan media tanamnya saya ambil dari toko tanaman yang ada di dekat rumah, dan tentunya kalau sudah mulai besar baru saya nanti campurkan dengan pupuk padat hasil olahan sampah rumah tangga. Nah, si pot ini yang sudah ada media tanamnya dan tanaman jintan ini sudah tinggal langsung tancapkan saja, sahabat semua. Tancapkan, dah, tinggalkan dan pastikan dijaga kelembapannya, artinya disiram secara teratur. Dan apakah perlu langsung diekspos ke matahari? Sebetulnya tidak perlu, biarkan saja dia di tempat yang sejuk dan adem. Tapi karena tanaman jintan ini cukup kuat, sehingga mau dijemur pun juga nggak ada masalah. Jadi sudah kita tancap begini saja, yang penting jaga kelembapan media tanamnya, maka dia akan tumbuh dengan baik. Sebagaimana kalau saya boleh kasih lihat, nah ini yang sudah saya stek beberapa, yang terakhir saya stek di pot seperti ini. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Nah, ini teman-teman, yang saya stek, saya pikir dia akan layu, ternyata tidak, ternyata dia bisa bertahan dan sudah mulai bertumbuhan lagi nih tunas-tunas barunya. Keren banget ya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah tanaman ini survive atau kemudian berhasil melampaui fase-fase penyetekan dengan baik? Paling gampang adalah lihat daunnya. Kalau kemudian daunnya mengering, mencoklat, loyo, berarti tandanya batangnya tidak bisa memberikan support untuk kemudian dia tumbuh menjadi tanaman yang baru. Biasanya kalau sudah begitu, ya kita stek ulang lagi aja. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita evaluasi, bisa jadi mungkin media tanamnya kurang lembab, mungkin motong batangnya kurang panjang, atau mungkin daunnya kurang lebar. Namun berdasarkan pengalaman saya, daun jintan ini sangat gampang banget diperbanyak, sangat mudah untuk digandakan, di stek, diperbanyak sebanyak apapun media tanam yang ada di tempat Anda. Ini betul-betul tanaman yang gampang banget tumbuh. Jadi juga dalam hal urban farming, katakanlah saya sudah mencoba menanamin, misalnya salah satu respon komentar yang suka datang ke saya itu adalah saya nanam daun mint kok kemudian nggak berhasil, kurang sukses dan sebagainya. Bisa jadi teman-teman ada faktor-faktor yang membuat sebagian tanaman yang ada di tempat saya ternyata memang cocok tumbuh di tempat saya, tapi di tempat teman-teman mungkin kurang cocok. Bisa jadi faktornya adalah faktor air bakunya, bisa jadi kemudian mungkin karena pakai air pump menyiramnya dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu faktor-faktor yang menentukan kesuburan tanaman. Jadi sekali lagi, saran saya sebagai urban farmer, sebagai petani kota, yang teman-teman bisa lakukan adalah terus mencoba, terus lakukan lagi. Jangan kemudian karena sekali mencoba belum berhasil, maka kemudian menganggap wah tangan saya panas. Wah, itu mitos banget itu tangan panas itu. Yang ada adalah apakah Anda cukup konsisten, cukup semangat untuk kemudian melakukannya lagi dan lagi. Ya, hampir semua hal seperti itu ya. Skill yang kemudian terkait dengan kehidupan, mau bisnis kah, mau kemudian main musik, gitar dan sebagainya, memasak, semuanya sama. Kita perlu mencoba dulu. Kalau kemudian belum berhasil, nah justru itu kesempatan kita buat evaluasi ya teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin seputar proses penyetekan, silakan tinggalkan komentar di bawah, baik di channelnya Facebook Live ini, di IGTV maupun di channelnya Rumah Jauhnet. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Ada guru saya Pak Trisna kembali menyaksikan. Selamat pagi Pak.
Semoga lancar proses menanam dan memperbanyak tanaman apa waktu itu ya Pak Tisna? Ada tanaman yang saya juga baru dengar namanya, katanya itu tanaman yang komoditas yang dicari sehingga harganya mahal, harga bijinya, harga tanamannya. Ya, kerennya Indonesia kita bisa memperbanyak itu. Yang penting niatnya adalah untuk semakin memakmurkan bumi ini. Andai kata kita dapat rezeki dari tanaman yang kita berbanyak, kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, ini ada Kak Ana nih yang mungkin selama masa di rumah aja bersama Kang Chef jadi lebih sering gardening, lebih sering berkebun. Selamat pagi Kak, ada Kak Etang juga. Selamat pagi Kak Etang, ada Bang Ahmad Yusuf Afan. Ya sahabat semua, semoga tips menyetek tanaman tanaman jinten ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman menjadi bersemangat juga untuk terus memperbanyak tanaman yang ada di rumahnya. Karena apa? Sesungguhnya ketika kita menanam tanaman, maka kita memberikan kesempatan untuk oksigen bertambah lebih banyak. Karena apa? Banyak tanaman-tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengolah karbon dioksida menjadi oksigen, tentunya membuat lingkungan kita jadi semakin segar. Nah, andai kata Anda belum mendapatkan manfaatnya, tinggal googling aja, cari, pasti dapat manfaatnya. Saya ketika googling tadi ngeliat, oh ternyata daun jinten bisa direbus juga ya. Mungkin nanti besok-besok saya akan menjadi bagian dari minum teh pagi yang biasa saya dan Nur lakukan di pagi hari. Biasanya kita ganti-gantian daun sirsak, daun salam. Mungkin daun jinten akan menjadi salah satu hidangan teh kami di pagi hari. Kita akan coba. Karena sekali lagi semakin beragam asupan herbal yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mendapat banyak referensi nutrisi, semakin kuat, semakin siap untuk menerima banyak sekali kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang didapat, semoga menjadi kebaikan buat tubuh kita. Ujung-ujungnya apa? Semoga kita juga bisa berbuat baik buat lingkungan kita. Oke teman-teman, hari ini kalau saya tidak salah adalah Hari Bumi, Hari Earth Day, yang kalau di salah satu channel di TV kabel di National Geographic mau menayangkan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Semoga ini menjadi sebuah momen untuk kita sama-sama merenungi bahwa apa sih yang mau kita wariskan untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita. Apakah bumi yang penuh dengan sampah atau kemudian bumi yang layak ditinggali, di mana kita bisa tinggal bersama-sama dan semuanya dapat saling mendukung di dalam lingkungan yang kita jaga bersama sejak sekarang. Yuk teman-teman, kita mulai jaga lingkungan kita, bisa dengan urban farming dan tentunya bisa juga dengan mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita. Karena itu adalah langkah sederhana, langkah paling kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, yang kalau kita lakukan bersama-sama, katakanlah mungkin di Indonesia ini ada 280-an juta penduduk, dengan katakanlah kalau dibagi satu keluarga ada 4 atau 5 orang, maka ada taruhlah 50 juta keluarga. Kalau setiap keluarga melakukan melakukan pemilahan sampah, wih, orang-orang kayak Bu Dedeh nih paling seneng. Karena apa? Kita jadi bisa semakin banyak yang menjaga lingkungan, yang semakin banyak yang bisa bersama-sama membawa bumi kita menuju tempat yang semakin nyaman ditinggali, walaupun manusianya semakin banyak. Kuncinya ada satu, ada di dalam diri kita yang bisa mengontrol seberapa yang mau kita lakukan terhadap diri kita dan lingkungan kita. Terima kasih sahabat semua, karena sesungguhnya apa yang ada di bumi ini cukup banget buat makan kita sehari-hari, buat makan keluarga kita. Yang nggak cukup adalah kalau untuk memenuhi hawa nafsu kita. Gitu nih teman-teman. Terima kasih ya, selamat Hari Bumi. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya lagi selamat berkebun. Semoga kegiatan yang saya lakukan, yang saya sharingkan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang sedang di rumah aja ketika video ini ditayangkan. Terima kasih sahabat semua. Selamat menjaga kesehatan. Sampai kita ketemu lagi di sharing-sharingnya remaja yang lainnya. Bye.